Halo guys, kembali lagi di channel Cianjur Pride. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing dengan teman-teman. Adapun hal yang akan di-sharingkan pada kesempatan kali ini adalah tentang permasalahan yang sering terjadi di kalangan kita anak-anak remaja khususnya, ataupun di kalangan orang-orang yang sudah dewasa pun sering terjadi juga. Apa permasalahannya? Yaitu kenapa orang-orang sering kali tidak bahagia dengan pengejaran terhadap cita-cita. Sebelum masuk ke pembahasan, kita masuk dulu di intro Cianjur Pride. Nah kawan-kawan, kita sering kali mendengar orang-orang itu berkeluh kesah perihal kenapa saya masih seperti ini, padahal cita-cita saya itu pengen seperti ini. Mereka kerap kali tidak bahagia dengan harapan, dengan cita-cita yang mereka miliki. Nah sebenarnya apa sih permasalahan yang sebenarnya terjadi ataupun menjadi akar dari permasalahan yang terjadi tersebut? Nah di sini saya akan memberi masukan ataupun sharing dengan teman-teman tentang perihal permasalahan seperti itu. Nah, menurut saya dan berdasarkan apa yang telah saya baca dalam beberapa buku, kenapa orang-orang tidak bahagia dengan kondisi mereka saat ini yang belum mencapai harapan seperti yang mereka cita-citakan. Ternyata yang menjadi sebuah permasalahan dari mereka adalah karena mereka terlalu fokus ataupun mereka terlalu banyak menghabiskan energi yang mereka miliki untuk memikirkan harapan ataupun cita-cita yang mereka inginkan saja. Itu sangatlah salah. Kenapa bisa dikatakan salah? Karena ketika kita terlalu berpikir tentang cita-cita kita, kita akan lupa memikirkan hal yang sedang terjadi sekarang, dalam artian proses untuk mencapai cita-cita kita. Nah, bagaimana supaya kita bahagia menjalani proses supaya mencapai cita-cita kita? Ya dengan kita memberikan seluruh energi yang kita miliki untuk melaksanakan segala sesuatu yang sedang terjadi dalam tahap proses yang sedang kita jalani. Maka dari itu, untuk teman-teman yang sekarang sedang stres memikirkan cita-cita teman-teman, sudahlah berhenti untuk memikirkannya, tapi jangan pernah berhenti untuk jadikan itu cita-cita teman-teman. Dalam artian apa? Teman-teman tetap jadikan cita-cita teman-teman sebagai sasaran teman-teman, tapi teman-teman harus berhenti untuk memikirkan hal tersebut dalam kegiatan ataupun aktivitas teman-teman sehari-hari. Teman-teman lakukan saja proses teman-teman semua. Jalani, berikan yang terbaik dalam setiap hari dalam proses yang sedang teman-teman jalani. Itu saran dari saya, dan itu permasalahan yang sering terjadi di kalangan kita, khususnya anak remaja dan baru menginjak dewasa. Ketika kita ditanya apa cita-cita kita, kebanyakan dari kita itu bingung dengan apa yang kita cita-citakan. Adapun ketika kita bisa menjawab apa yang sedang kita cita-citakan, kita malah stres dengan cita-cita yang telah kita cita-citakan. Nah, selain dari kebanyakan orang yang terlalu memikirkan sasaran ataupun cita-cita yang mereka miliki, permasalahan kedua itu mereka selalu merasa bahwa proses yang sedang mereka jalani ataupun yang sedang mereka lakukan tidak sesuai dengan arah cita-cita yang telah mereka tentukan. Nah itu hal yang seringkali membuat orang tidak bahagia. Kadangkala kita sedang menjalani sebuah proses, dalam hari ini kita telah sedang melakukan hal apa, kita kerap kali berpikir kok kita melakukan ini, padahal cita-cita kita itu sangat berbeda gitu. Nah, orang yang gampang
stres, gampang merasa tidak bahagia karena memiliki cita-cita itu, karena mereka kerap kali merasa bahwa hal yang sedang mereka jalani saat ini tidak sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Tapi apa yang menjadi permasalahan ketika itu boleh? Yang menjadi permasalahan ketika mereka selalu merasa bahwa proses mereka tidak sesuai dengan cita-cita adalah karena rasa bersyukur mereka itu kurang. Kenapa dikatakan rasa bersyukur mereka kurang? Karena sejatinya kita itu untuk hari esok pun kita tidak tahu akan terjadi apa. Dalam artian meskipun kita mengonsep segala rupa untuk melakukan hal yang akan datang di hari esok, tetap pada akhirnya kita tidak akan 100% tahu tentang hal yang akan terjadi di hari esok itu. Maka dari itu kita dituntut untuk menjalani sesuai dengan alur. Nah, ketika dikatakan kenapa mereka tidak bersyukur dengan proses yang sedang dilakukan itu, karena mereka tidak bisa mensyukuri hal-hal yang tidak terduga itu. Padahal hal-hal yang tidak terduga itu dilakukan dengan secara spontan sudah termasuk dalam proses. Nah, mereka berpikir bahwa hal yang tidak terduga itu ketika dilakukan oleh mereka sama saja dengan tidak sesuai pada alur cita-cita mereka. Seharusnya mereka itu harus sanggup dan harus bisa bersyukur terhadap hal yang tidak terduga tersebut dengan dijalani semaksimal mungkin oleh mereka. Mereka harus bisa memberikan yang terbaik dengan hal yang terjadi pada saat ini. Dalam artian proses terjadi sesuai ataupun tidak sesuai dengan konsepan yang telah kita buat, kita harus tetap bisa menjalani dengan memberikan hal yang terbaik dalam penjalanan tersebut sebagai bukti bahwasannya kita bersyukur atas segala hal yang telah terjadi pada saat ini. Nah, kesimpulannya teman-teman, supaya kita selalu merasa bahagia dengan segala penempuhan, dengan segala aktivitas yang sedang kita jalani sebagai bukti proses kita, kita harus selalu bisa bersyukur dengan segala kemampuan dan segala keterbatasan kita dalam menjalani proses ini. Apapun yang terjadi, sesuai ataupun tidak sesuai dengan konsep yang telah kita buat, tetaplah bersyukur. Dan satu lagi, untuk teman-teman, fokuslah terhadap proses, jangan fokus terhadap sasaran yang ditentukan. Dalam artian, kalian boleh mempunyai cita-cita setinggi-tingginya, tapi kalian jangan lupa bahwasanya kalian sedang diam dalam proses, bukan diam dalam cita-cita. Maka dari itu, untuk mengejar cita-cita kalian, kalian harus menjalani proses kalian dengan semaksimal mungkin. Bukan kalian harus mengharapkan cita-cita kalian, menghayalkan cita-cita kalian dengan hayalan semaksimal mungkin. Bukan seperti itu, melainkan kalian harus menjalani proses kalian dengan semaksimal mungkin. Nah, barangkali teman-teman seperti itu masukan ataupun saran sharing yang saya lakukan pada saat kali ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, teman-teman bisa komen di kolom komentar channel kami. Kami sangat menunggu komentar dari teman-teman, saran-saran dari teman-teman buat masukan untuk saya khususnya dan tim saya supaya bisa menjadi lebih baik. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa terus hadir, terus absen di channel kami Cianjur Friend. Bye bye.